Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat objek di FreeCAD menggunakan Pad Tools atau pad yang ini. Di sini kita menggunakan Part Design Workbench dan ini contoh objek yang dibuat menggunakan Pad Tools. Dilihat dari objek ini, objeknya simetris. Kalau dilihat dari samping, dia simetris kiri kanan. Biar tidak lama, kita langsung mulai dari sketsa yang sudah ada. Ini adalah contoh sketsa dari objeknya. Nah, dalam membuat part menggunakan Pad Tools ini, salah satu yang perlu diperhatikan adalah garis-garis atau sketsanya tuh harus loop atau garisnya terhubung dan tertutup. Contoh loop garis atau sketsa yang loop adalah yang ini, garis yang ini. Nah, dia ini bertemu, setiap ujung garis bertemu dan dia tertutup. Jadi di sini ada beberapa loop, yang tengah juga, kemudian ini loop yang ketiga dan ini loop yang keempat. Kalau kita lihat sketsanya seperti ini, dan untuk garis yang ini dan ini garis, namanya garis terbuka. Contoh kita buat pad, kita seleksi dulu dari sketsa ini, kita pilih garis-garis yang ini yang sudah terhubung, kemudian tekan pad. Oh, dia harus diaktifkan. Nah, sini kita tekan pad, karena dia simetris, jadi kita centang yang simetrik to plane ini, jaraknya 25 mm. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia sketsa sebelumnya. Nah, seperti ini sketsanya yang ini dan objeknya di sini. Kemudian bagian yang loop adalah bagian yang silinder ini. Cuman permasalahannya adalah posisi silinder yang ini tidak langsung menyatu dengan objek yang ini. Jadi di dalam membuat part menggunakan part design, satu objek itu harus terdiri dari satu body yang solid. Satu body yang solid harus terhubung satu sama lain. Sedangkan bagian yang ini dia terpisah. Ini tidak bisa kita extrude jika menggunakan pad. Misalnya saya contohkan, nah di sini dia menghilang ya. Jadi langkah selanjutnya harusnya bagian yang kita kerjakan adalah bagian yang ini dulu. Karena ini bagian sini sketsanya tidak tertutup, sketsanya terbuka seperti ini, maka solusinya kita buat sketsa baru. Kita klik Create Sketch di atas ini, kemudian pilih YZ plane-nya. Ini sketsa yang lama, kita langsung copy saja dari sketsa yang lama. Pastikan tidak ada yang terseleksi, kemudian klik icon Create Carbon Copy ini, klik satu garis di sketsa sebelumnya. Nah, sudah otomatis tercopy dari sketsa sebelumnya. Sketsa yang lama bisa kita hidden. Sekarang kita hapus garis-garis yang tidak kita perlukan dan sisakan bagian yang di sini. Biasanya saya menggunakan trim. Nih, kita klik garis-garis yang kita tidak perlukan, seperti ini. Di sini tadi harusnya garisnya masih tersisa, kemudian yang ini harusnya terputus. Jadi di sini garisnya dia menyambung ke sana, harusnya dia terputus sampai sini, dari sini sampai sini. Jadi kita trim juga bagian di sini. Kemudian kita buat ulang menggunakan arc. Begitu juga bagian yang sebelah sini. Sini ada garis tadi.
Kemudian yang ini harus dipotong menggunakan trim. Dan dibuat ulang menggunakan arc. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita close sketsanya. Ini sketsa yang kedua yang kita buat, sedangkan part sebelumnya ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari sketsa yang kedua ini, sekarang kita sudah bisa klik garis yang tertutup seperti ini atau loop. Kemudian kita pad. Nah, sekarang sudah bisa di pad. Kemudian centang symmetric plane-nya, kasih length-nya 22 mm. 22 mm. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di bagian yang bawahnya. Sketsanya kita munculkan, kemudian select garis-garis ini sampai membentuk garis yang tertutup. Ini udah terseleksi semua, kemudian di pad. Nah, di sini bisa di pad simetrik dan panjangnya 12 mm. Seperti ini. Barulah kita bisa lanjut ke bagian yang silinder di sini. Kita munculkan sketsa pertama, nah yang ini, kemudian select dua lingkaran ini, tekan Ctrl, tahan, kemudian pad. Sama, dia simetrik dan panjangnya 25 mm. Sekarang bentuk objeknya sudah jadi seperti ini. Untuk bagian yang ini, tempat baut, ini membutuhkan sketsa tersendiri. Kita lanjut ke bagian yang ini. Nah, di sini caranya kita buat sketsa baru, new sketch, kemudian pilih XY plane. Jadi sketsanya ada di titik sini. Nanti kita akan geser ke atas. Kita buat sketsanya dulu menggunakan ini. Tunggu, klik ini biar tembus pandang ya, kepotongnya di sini. Kemudian menggunakan rectangle dari sini ke sini. Nah, di sini jaraknya 13 ya. Ini jaraknya 13. Ke sana 13, kemudian ada setengah lingkaran di sini. Nah, setengah lingkaran ini jari-jarinya 11. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kita juga butuh lingkaran di tengah sini. Gitu. Untuk lingkarannya tidak perlu diberi ukuran. Kemudian kita close. Nah, sketsanya berada di bawah sini, kita geser ke atas. Klik buka di bagian attachment sini, kemudian position. Di sumbu Z kita isi sesuai di referensinya, dia 87. Nah, dia posisinya 87 mili ke atas. Ini. Kita gunakan sketsa ini, sketsa loopnya, ini di transparansi dulu. Nah, kita pilih, tunggu, hidden aja. Kita pilih garis yang ini, kemudian pad. Nah, padnya tuh arahnya ke bawah. Ini arah ke bawah, reserve. Sini arahnya ke bawah.
tipenya ganti to face, to face ke face ini. Kemudian oke. Di sini jadi objeknya seperti ini. Kemudian kita pilih kembali, kita select lagi sketsanya. Yang ini di hidden. Kita select lagi sketsa yang ini. Kemudian kita potong ke atas. Klik pocket. Arahnya ke atas. Reserve. Nah, ini. Sekarang sudah ada potongan yang kecil di sini, di sudut ini. Jaraknya boleh 5 mili, boleh stroke alt, kemudian oke. Untuk lubang bautnya, kita aktifkan lagi sketsanya, munculkan, kemudian pilih hole. Klik dulu lingkarannya, kemudian hole. Di sini ada lubang hole. Kemudian profilnya kita ganti menggunakan isometric regular profile. Nah, masukkan M10 standar, kemudian thread-nya dicentang, model thread juga dicentang. Coba di refresh. Nah, seperti ini. Update thread view. Ya, seperti ini ya. Kemudian oke. Ini panjang kedalamannya 25 mm, aman. Ya, oke. Nah, sekarang di bagian sini ada fillet. Nah, kita select garis yang ini, kemudian di sebelahnya juga tahan kontrol, diklik garis yang ini. Ada 2 garis yang terpilih, kemudian fillet. Untuk filletnya kita kasih 5 mm, kemudian oke. Kemudian di bagian sini juga ada fillet. Tekan kontrol, kemudian pilih. Filletnya 13 mm. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.